Seorang wanita berumah tangga mengalami gangguan jiwa pada dirinya. Dia harus dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan. Tapi dokter yang menanganinya malah mengambil kesempatan itu untuk melakukan hal yang tak terduga, dan terjadilah sesuatu yang membagongkan. Oke, tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul Seorang wanita bernama Jisoo kala itu berada di rumahnya sedang menulis. Namun masa lalu yang kelam membuat dirinya berhalusinasi, seolah-olah benda-benda yang ada di sekitarnya itu melayang di atas kepalanya dan menghujaninya. Akibat halusinasinya itu membuat suaminya Jisoo tidak tahan, sehingga dia membawanya dan memasukkan Jisoo ke dalam rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan di sana. Sementara dia sendiri mengambil kesempatan itu untuk berselingkuh dengan teman kerjanya dan berujung main-main bersama. Lalu di sisi lain ada seorang pria bernama Seokwon yang bertugas menjadi dokter rumah sakit jiwa. Sudah banyak pasien yang dia tangani dan perlahan-lahan sembuh. Kala itu dia melihat Jisoo di sana. Seokwon lantas menanganinya sebisa mungkin supaya dia bisa kembali normal. Tapi sayangnya sepertinya usahanya gagal. Seokwon tidak mampu membuat Jisoo kembali normal. Malahan Seokwon yang seolah-olah terikut alurnya dari Jisoo. Tatapan itu membuat Seokwon ingin lebih dekat dengannya. Jisoo tidak ingat siapa Seokwon, tapi sebaliknya dan ingin kembali menawarkan bantuan pada Jisoo supaya bisa memberikan terapi khusus padanya di rumah. Awalnya Jisoo menolak, namun dia berubah pikiran dan pada akhirnya mendatangi apartemen Seokwon yang cukup keren. Salah satunya adalah anak tangga yang bisa menghasilkan suara dan nada. Seokwon ternyata punya misi terselubung, mengajak Jisoo untuk mau diterapi olehnya. Dia sudah mempersiapkan jurus rahasia. Namun sebelum itu, Seokwon harus menjalin ikatan yang cukup kuat dengan Jisoo supaya terapinya bisa berjalan dengan baik. Di sela-sela itu, Jisoo merasakan kehadiran seorang wanita berpakaian medis, tapi hanya Jisoo yang bisa melihatnya. Tubuhnya kecil dan berambut pendek. Dan ternyata itu adalah mendiang istrinya Seokwon yang sudah meninggoy. Dulu istri Seokwon bertugas menjadi dokter yang menangani operasi salah satu pasien, namun gagal. Hal tersebut membuat dirinya jadi stres dan merasa bersalah yang berlebihan. Hingga pada akhirnya tubuhnya melemah dan meninggal dengan rasa penuh penyesalan. Sejak itu, Jisoo mulai merasakan penderitaan Seokwon. Sepertinya mereka mirip. Oleh sebab itu, Jisoo memulai pengobatannya bersama dengan Seokwon, sambil membawa bunga. Seokwon memulai pengobatan khusus itu dengan cara hipnoterapi. Jisoo dibawa masuk ke dalam masa lalunya yang kelam. Dulu ternyata dia punya kekasih yang begitu dia sayangi. Mereka jalan-jalan menjalin ikatan yang kuat. Mereka begituan, tiada henti. Sembari Jisoo bercerita dengan mata tertutup, Seokwon masuk dengan caranya sendiri. Ternyata inilah yang ditunggu-tunggu darinya. Jisoo terus bercerita tentang kekasihnya. Tapi sayangnya, hal tersebut tidak lama, karena kekasihnya Jisoo pergi dan hanya meninggalkan pesan kalau dia harus meninggalkannya. Karena hal itulah yang membuat dia mengalami depresi dan stres yang cukup tinggi, meski sudah menikah. Sejak itu jugalah suaminya Jisoo menganggap kalau istrinya mengalami gangguan jiwa. Bahkan mereka jarang sekali begituan.
Hal itu sempat mengganggu pekerjaannya, tapi dia tidak bisa melepaskan istrinya begitu saja. Dia masih mencintainya. Kedekatan Jisoo dan Seokwon semakin terjalin. Mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tapi Jisoo tidak bisa bersama Seokwon terus-menerus. Dia harus kembali pada suaminya, dan kala itu mereka akan pergi liburan ke luar negeri. Namun ketika suaminya pergi ke toilet, tiba-tiba saja Jisoo sudah tidak ada di sana. Ternyata dia mendapat telepon dari Seokwon yang terlihat stres karena mengetahui Jisoo akan meninggalkannya. Seokwon sudah tidak bisa jauh-jauh dari Jisoo dan tidak bisa lepas dari bayang-bayangnya. Berhari-hari, Seokwon tidak menerima jawaban dari Jisoo. Beberapa kali dia melihat ada sosok Jisoo, namun dia tidak bisa mendekatinya. Yang sebenarnya terjadi, ternyata Jisoo mengalami kecelakaan saat akan mendatangi Seokwon. Tubuhnya hancur berantakan di lokasi kejadian. Hingga suatu malam, Seokwon melihat kembali sosok Jisoo dari balik dinding buram. Tapi, hal itu justru membuatnya merinding, karena dia melihat Jisoo dalam keadaan tidak utuh. Jisoo memojokkan Seokwon ke balkon, sehingga dia terjatuh dan tewas. Jisoo lalu meninggalkan gedung itu. Mungkin dia melakukan itu supaya mereka bisa bersama-sama di alam lain, dan kembali menjalin hubungan yang membagongkan. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.